Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama ada pengertian dana dan modal kerja. Dana dapat diartikan sebagai kas, giro, dan rekening tabungan bank atau bahkan seluruh aset perusahaan. Selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja adalah uang yang digunakan bisnis untuk menjalankan operasinya sehari-hari. Perusahaan terdiri dari aset liquid seperti kas, rekening bank, sekuuritas, persediaan, piutang, dan aset jangka pendek lainnya. Selanjutnya ada pentingnya modal kerja. Modal kerja sangat penting karena menjadi sumber utama yang memungkinkan perusahaan menjalankan aktivitas operasional sehari-hari secara lancar. Dana perusahaan dapat berasal dari modal sendiri atau pinjaman, yang masing-masing digunakan untuk tujuan yang berbeda, seperti investasi jangka panjang pada aset tetap dan pembiayaan kebutuhan jangka pendek. Dalam konteks modal kerja, dana digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji, serta menutupi biaya operasional lainnya. Pemeriksaan terhadap asal-usul dan penggunaan modal kerja membantu perusahaan memahami bagaimana operasionalnya dibiayai, sehingga pengelolaan dana dapat lebih efektif dan mendukung keberlanjutan usaha. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan besarnya modal kerja. Yang pertama itu ada jenis perusahaan. Bidang usaha perusahaan. Perusahaan manufaktur umumnya membutuhkan modal kerja yang lebih besar daripada perusahaan jasa. Yang kedua ada syarat kredit. Tata cara pembayaran penjualan. Semakin longgar syarat kredit atau termin yang lebih panjang, semakin besar juga modal kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga ada waktu produksi. Lama barang diproduksi. Semakin lama waktu produksi, maka semakin banyak modal yang terikat dalam proses. Yang terakhir ada tingkat perputaran persediaan. Cepat atau lambatnya barang jadi yang terjual. Semakin lambat perputaran, semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Lalu ada sumber modal kerja. Pada dasarnya sumber modal kerja berasal dari kenaikan kewajiban dan pengurangan aset, yaitu seperti kinerja operasi, hasil penjualan atas surat berharga, penjualan saham atau obligasi baru, penjualan aset tetap yang kurang produktif, pinjaman kreditur dari bank atau lembaga lain, dan juga hibah. Lalu ada penggunaan modal kerja. Tugas inti manajer keuangan adalah mengelola modal kerja secara efektif, yang dimana ketersediaan dana dipengaruhi langsung oleh sumber dan penggunaannya, serta didukung oleh pertumbuhan aset dan pengurangan utang. Perusahaan pada umumnya menggunakan modal kerja untuk membiayai operasional dan pengadaan bahan baku, mengelola selisih harga jual sekuritas, mengkapitalisasi aset, membeli aset tetap, mengganti uang jatuh tempo, membeli kembali saham, dan mendistribusikan dana untuk kepentingan pribadi seperti dividen. Lalu ada laporan modal kerja. Untuk menjaga akuntabilitas dan mengukur efektivitas manajemen, laporan keuangan harus dibuat untuk merinci sumber serta penggunaan modal kerja dalam menjalankan bisnis. Laporan ini juga menjelaskan evolusi modal kerja dari waktu ke waktu, sekaligus menyoroti seberapa baik manajemen mengendalikan modal kerja perusahaan. Analisis peningkatan modal kerja menunjukkan dalam praktik, terutama ada posisi modal kerja berkala, modifikasi modal kerja, yayasan modal kerja, hasil penjualan saham menjadi modal usaha, utang jangka panjang menyediakan modal kerja dalam bulan tersebut, modal kerja yang dialokasikan untuk kebutuhan tetap, jumlah total aset tetap yang dijual. Berikutnya ada kesimpulan, yang dimana modal kerja merupakan dana likuid esensial untuk operasional harian perusahaan, mencakup kas, piutang, persediaan, dan aset jangka pendek yang lainnya yang membedakannya dari dana jangka panjang untuk aset tetap. Materi menekankan pentingnya modal kerja dalam mendukung kelancaran pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional dengan sumber utama dari kinerja operasi, penjualan aset, pinjaman bank atau hibah, serta penggunaan untuk pengelolaan aset, penggantian utang, dan dividen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.